sinyal. Cek cek cek. Ya. Aman. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada lagi yang mu'alaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku, Akhi Iya. Dinatan, Ukhti Esti, Akhi Kian Santang, dan Akhi Julius. Ditungguin dari tadi loh. Untung udah pada kumpul sekarang. Alhamdulillah. Kami yang nungguin, ditungguin dari tadi. Kami yang nungguin ya. Bisa nih ya orangnya kayak gini ya, bisa ya. Iya, Kaipo salah. Afwan. Ayo. Langsung saja ini. Apa? Kasian. Akhir Nathan, gimana? Ya langsung aja syahadat dulu. Sabar Rafki, sabar bentar. Kalau enggak kamera depan ini aja. HP ku ini. Bang Dinatan kamera depan aja, kamera depan. Karena kalau kamera depan kan dia bisa melihat sendiri kaminya. Kalau kamera belakang kan dia tidak bisa melihat kami. Kamera depan aja, kamera depan Bang Dinatan. Siap. Biar nggak grogi dia gitu. Dan pada depan katanya, tidak grogi dong. Apa yang grogi? Muka aku kan ganteng. Gimana? Nah, kamera depan. Wih, Masya Allah. Ahli surga. Ya tadi pakai jilbab kok sekarang enggak? Pakai jilbab Bang Juma. Lepas itu jilbabnya kena angin. Pakai jilbab Bang Juma. Ini enggak. Enggak ada di laki-laki Bang Juma ya Allah. Oh laki. Ya Oh sorry. Maaf. Ini Afwan karena nunggu aku mungkin kelamaan tadi ya kita lanjut apa itunya setelah ini aja prosesnya aja ya kan ini kita udah dapat kabar dari beberapa hari yang lalu bahwa sudah mantap bersyahadat. Aku cuma pengen tahu Akhi Dinatan, beliau ini namanya siapa? Namanya Mira Nurani Bru Sembiring. Oh Masya Allah. Bru Sembiring. Ya Ukhti Mira Nurani Bru Sembiring. Coba tolong diarahkan ke ininya Akhi Dinatan, diarahkan ke ininya. Iya. Ukhti Sister Mira. Salam siang. Aku mau nanya tanpa berpanjang lebar lagi. Ini mau masuk Islam, mau bersyahadat ini ada paksaan nggak? Bang Kores. Bang ada Bang tadi. Iya. Enggak ada paksaan sama sekali. Masya Allah. Kalau begitu, kalau misalnya kita tuntun untuk bersyahadat agar sah keimanannya masuk ke dalam Islam, bersedia? Sedia. Allahu Akbar. Ya udah tafadol gurundaku, silahkan dilanjutkan. Masya Allah. Ya. Seperti tadi prosesnya, telunjuknya yang kanan coba ke atas menunjukkan ya bahwa hati, pikiran dan juga jasad kita itu mengakui tiada Tuhan selain Allah. Ikuti saya ya, ukhti ya. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Rasulullah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Barakallah, Allahu Akbar. Masya Allah, sah. Sekarang Ibu, ya, Ibu ini adalah seorang muslimah yang sekarang ya, bahwa untuk jatuh cinta kepada Islam itu memang bukanlah perkara yang sulit. Terbukti dengan banyaknya orang yang kemudian yakin bahwa Islam itu adalah jalan yang benar sehingga mereka kemudian memutuskan untuk bersyahadat. Ada beberapa hal yang kemudian yang Ibu harus lakukan setelah ini. Yang pertama adalah belajar Islam. Utamanya bagaimana melaksanakan sholat. Yang kedua, belajar bagaimana menjadi istri yang soleha, istri yang baik terhadap suami dan anak-anak. Itu yang terpenting. Dan yang ketiga, belajar bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, baik itu yang Islam maupun non-Islam, bagaimana hidup bertetangga di dalam keluarga Islam itu. Itu yang Ibu harus pahami. Kita di sini, Ibu datang ke tempat ini kemudian jauh dari rumah, itu dilihat oleh pencipta langit dan bumi. Kita didengarkan, kita disaksikan bahwa Ibu telah berikrar kepada Dia yang telah menciptakan Ibu, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Untuk itulah Ibu, dari kami meminta kiranya Ibu ini benar-benar melapangkan diri untuk kemudian menyembah kepada Allah dan melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslimah yang baik. Aktif di dalam membina anak-anak mengenal Allah, mengenal Islam, dan kalau ada waktu kesempatan juga sesekali ke masjid, belajar mengaji dan memberikan kajian, membawa anak-anak yang ada di sekeliling perkampungan kita itu untuk belajar bersama dengan Ibu. Minimal belajar mengaji. Saya pribadi, Zulkifli Abbas, mendoakan kiranya Ibu ini bersama dengan suami melahirkan keturunan yang kelak akan menjadi tokoh besar, ya, utamanya di tempat kelahiran Ibu, kelahiran Bapak, menjadi tokoh besar, menjadi ulama, menjadi orang yang kemudian berpengaruh terhadap bangsa dan agama. Amin. Saya doakan kiranya Allah mengabulkan doa saya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian sementara dari saya. Saya kembalikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Silakan. Ya, kita lihat sendiri bagaimana acara syahadatnya. Masya Allah berjalan dengan lancar. Dan Masya Allah semoga Ibu dan beserta keluarga diampuni segala dosa-dosanya dan dimudahkan, dilapangkan segala rezekinya. Dan semoga Ibu senantiasa istiqomah di jalannya Allah, yaitu menjadi muslim yang sejati. Amin, amin, amin. Amin. Kang Kores, silakan. Masya Allah, nambah lagi saudara kita. Ini bukan saudara-saudari, Deng. Oh, Timira. Nah, sekarang baru ngobrol-ngobrol Ikhwani Fisabilillah. Udah belum ngobrol-ngobrolnya? Nanya-nanya kenapa-kenapanya? Belum. Nah, Timira, saudari Mira, kami boleh nanya-nanya nggak? Kenapa kok mau memilih Islam? Berikut dari
Dari Karo lagi, dari Batak lagi. Karena memang dari hati nurani saya berpikir bahwa di Islam memang sudah pantas saya di Islam untuk apa ya? Kalau di Islam memang sudah jalan yang benar yang harus saya jalankan, Bunda, Bang. Berarti udah nggak percaya Yesus itu ini ya, Yesus itu Tuhan ya. Yesus itu hanyalah utusan dan manusia yang dimuliakan saja mentoknya ya. Ya, udah nggak percaya lagi. Nggak percaya lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Iya gimana? Nanti tanya aja lagi, nanti udah Bang Kores nanya, nanti dokter Akal juga Bang Harisdi nanya juga gitu. Oh iya aku cuma nanya itu aja udah berarti ini berarti udah nggak ada lagi ini mereka udah nggak ada lagi rasa-rasa di mana dia akan menuhankan manusia yang lain gitu. Dia hanya menuhankan Tuhan yang satu-satunya Tuhan saja seperti yang ada di 1 Timotius 6 nomor 16 kan gitu. Tuhan yang ada juga di Yasin ayat 12, Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatan manusia. Ya Allahu Akbar, alhamdulillah. Nah, silakan yang lain yang mau bertanya. Ukti Hesti, Akhi Julius atau pengamat debat. Oke, nah aku cuma mau nanya simpel aja nih ya, Putih Mirah. Ini kan menggunakan hijab nih, supaya nanti pasti dibilang sama orang-orang sebelah nih, wah ini settingan, buktinya dia udah pakai hijab gitu. Boleh dijelaskan ini kenapa sudah berhijab duluan? Karena udah 2 hari yang lalu suami saya udah mualaf. Ya otomatis saya harus ikut suami saya lah Bang. Walaupun saya belum syahadat, tapi 2 hari yang lalu sudah istilahnya dari hati sudah syahadat duluan lah ya. Iya Bang. Oke, siap. Oke, lanjut yang lain. Ibu Mira, jangan lupa nanti mandi wajib dulu ya. Wudhu dulu baru mandi ya. Mandi wajib. Oh, tadi udah aku bilangin sama istriku, ngajari dia mandi wajib. Tadi nanti istriku yang ngajari dia mandi wajib. Itu aman. Tapi kalau untuk Aki Iwan, udah aku yang ngajari tadi Bunda. Oh, Masya Allah. Udah dia. Kalau untuk Aki Iwan udah mandi wajib. Kalau untuk Ibu Mira belum. Nanti istriku yang ngajari. Masya Allah, Masya Allah. Dan Bang Dinatan, kami semua di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Dinatan yang begitu besar pengorbanan yang mau jauh-jauh membantu keluarga ini untuk syahadat, untuk masuk Islam. Dan di sini sebenarnya jasa yang terbesar itu Bang Dinatan yang tidak memikirkan waktu, yang tidak memikirkan panasnya, bahkan kemarin sampai gak makan ya. Nah itu luar biasa pengorbanan Bang Dinatan di sini. Dan semoga Bang Dinatan itu tetap menjadi orang yang ini ya, orang yang benar-benar diperdulikan dan dibutuhkan oleh banyak orang di sekitar situ. Dan semoga ilmu-ilmu Bang Dinatan di tempat tinggal Bang Dinatan itu sangat-sangat membantu banyak orang di sekitar situ. Dan Bang Dinatan tetap istiqomah dan semoga Allah memberikan rizki yang berlipat ganda dan memudahkan segala urusan Bang Dinatan. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bang Dinatan dan keluarga. Amin. 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 Allahumma amin. Nah, Bang Juma, boleh nanya Bang Juma? Boleh, akhi, boleh. Fadal. Ini kan untuk suaminya Ibu Mira kemarin kan dasar-dasar sebagai seorang mualaf kan udah Bang Juma jelaskan dari sana. Sekarang kan istrinya belum Abang Juma jelas. Tolong bisa dijelaskan Bang. Iya, ini kebetulan juga ada yang bertanya ini, apakah mereka kemudian wajib nikah? Enggak. Enggak ada nikah-nikah lagi, enggak ada. Kecuali
mereka ini adik kandung, adik kakak beradik. Nggak boleh, harus cerai, harus pisah, nggak boleh lagi sama. Atau ya keduanya paman dengan ponakan. Misalnya ada yang intinya yang diharamkan di dalam Islam itu nggak boleh dilanjutkan. Kalau mereka ini bukan mahram boleh, ya pernikahannya itu sah. Yang dulu itu sah karena dia sudah nikah, jadi tidak perlu nikah lagi. Jangan sampai ada yang menikahkan ini pemberosan, gak ada nikah. Nah, terus kemudian tadi saya sudah sampaikan kepada ibu, nanti sebagai seorang muslimah ya, istri soleha itu harus suaranya lebih rendah dari suami. Setiap suami keluar dari rumah, kalau bisa cium tangan, dicium pipinya, begitu juga pulang. Begitu suami pulang dari sawah, diciumi, disium tangannya, disambut dengan baik. Kalau nggak percaya, buktikan sama saya ya. Ini yang mendengarkan saya, buktikan setahun ke depan bagaimana kondisi rumah tangga ibu ketika ibu sopan, ibu ridho kepada suami. Begitu beliau bangun tidur, minumnya sudah siap. Pulang dari kerja, minumnya sudah siap. Bicara dengan lemah lembut, cium tangannya pada saat dia pulang kerja. Selalu kemudian berbicara kepada suami dengan santun. Suami juga demikian, selalu membelai istrinya, menegur istrinya dengan tata krama yang baik, sopan santun, dan tidak memarahi anak-anak sedikit pun. Ketika mereka nakal, jangan dibentak. Peluk mereka, doakan mereka menjadi anak yang baik. Ketika mereka nakal, rangkul mereka, peluk mereka, ciumi, doakan, bacakan salawat. Percaya, hubungi saya 1 tahun kemudian. Apa yang belum pernah keluarga saudara-saudari rasakan, Anda akan melihat bagaimana cinta kasih sayang itu bertumbuh, bagaimana rahmat Allah itu datang di dalam rumah tangga. Dan karena itu saya sudah buktikan. Jangan pernah sekali-sekali bertengkar di depan anak-anak. Jangan sama sekali. Bentak istri, bentak suami depan anak-anak, jangan. Dan jangan pernah memperlihatkan. Kalau anak-anaknya mau sukses dunia akhirat, jangan pernah dikasarin. Sesalah apapun mereka selama mereka masih anak-anak, jangan dikasarin, jangan pernah dimarahin. Kalau misalnya dia merusak piring, sampaikan kepada dia dalam doa, ya Allah, jadikan anakku sebagai tentara nasional Indonesia yang akan melumpuhkan musuh-musuhnya. Doakan aja yang baik-baik. Ibu, ketika ibu berdoa tentang anaknya ibu, itu langsung langit ketujuh mengaminkan. Begitu juga ketika ibu menjadi seorang istri yang soleha. Dulu pada zaman Rasulullah, laki-laki ikut perang, begitu mati langsung surga. Jihad mereka. Ibu-ibu datang protes, ya Rasulullah, kami juga ingin mati syahid. Apa kata Rasulullah? Wahai ibu, wanita itu paling mudah mati syahid. Apa itu? Ketika dia masak untuk suaminya, untuk anaknya, kemudian kakinya keinjak meja, mati dia mati syahid. Mati dalam mengabdi kepada keluarganya, wanita itu mati syahid. Ketika dia mencari nafkah, bapak kemudian mencari nafkah, kemudian dia kena musibah, meninggal, dia cari nafkah karena Allah dan dia masuk kategori suami yang saleh, mati syahid. Demikian juga anaknya yang sedang dalam perjalanan sekolah, mengabdi kepada kedua orang tuanya, mati juga mati syahid. Jadi wanita itu paling gampang. Makanya kalau ada wanita yang masih sendiri, single, supaya mati syahid, bersuami. Mati dalam mengabdi kepada suami yang saleh, suami yang taat kepada Allah, mengabdi membesarkan anak-anak, maka wanita tersebut dikategorikan mati syahid. Jadi mengabdi saja ibu kepada suami yang saleh, suami juga mengabdi kepada keluarga dan istri yang saleha, kalian mati dalam keadaan syahid. Seperti itu. Ya, saya kira begitu nasihat dari saya. Perbanyak belajar Quran, perbanyak belajar sholat,